Makanya sekarang mondokin anak juga harus pilih-pilih. Jangan kepada kiai yang masih jadi kibin baklawi. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadikan anak kita budak-budak di masa depan. Dia mondok, belajar ilmu, belajar ngaji, namatin berbagai macam kitab, tapi akhirnya jadi budak juga. Dia tidak merdeka dalam berpikir. Saya hakul yakin pasti orang-orang yang sefaham dengan Kiai Haji Imaduddin ini tentang Ba'alawi cucu Nabi palsu akan sangat sepakat dengan instruksi atau seruan ini, bahwasanya kalau mondokin anak jangan kepada pesantren-pesantren yang kiainya kibin Ba'alawi. Tanpa kita melaksanakan penelitian yang dalam, ya gampang saja. Berarti jangan pondokan di Lirboyo, jangan pondokan di Pelosok, di Sidogiri, bahkan di Madura ya. Kamu nggak akan temukan pesantren di Madura itu yang besar ya, yang kiainya itu bukan muhibbin. Artinya orang yang membatalkan nasab Ba'alawi jadi kiai besar di Madura itu kayaknya nggak ada. Jadi kalau maksa mau mondokkan anak di Madura dan mengikuti sarannya Kiai Haji Imaduddin, ya mondokkan di pesantrennya Trisula itu. Karena kalau di tempat lain nggak ada, Pak. Dan mungkin pesantren utamanya pesantrennya Kiai Haji Imaduddin, berarti harus siapkan lahan yang besar karena akan banyak sekali. Karena kan sebentar lagi Ba'alawi ini akan rungkat. Jadi kiai-kiai yang masih mukibin itu akan habis santrinya karena akan berbondong-bondong pindah ke pesantrennya Kiai Haji Imaduddin, pesantrennya Gus Fuad, pesantrennya Kiai Muharrar. Atau mungkin saya tidak tahu, mungkin semuanya punya pesantren, pesantrennya Gus Jazuli, pesantrennya Syarif Hasan, pesantrennya Kiai siapa itu, Kiai Nur Ihya. Ya. Jadi siap-siap ya, kalau sampai sekarang belum ada jumlah signifikan dari santri di pesantren mereka, oh mungkin pesan ini belum menyebar. Atau mungkin memang jangan-jangan nggak ada pengikut mereka ini sebetulnya. Atau jangan-jangan pengikut mereka ini bukan orang-orang yang suka anaknya dipondokkan. Jadi walaupun oke, saya akan mondokkan anak saya sesuai dengan arahan Kiai Haji Imaduddin. Kalau saya mau mondokin anak, saya nggak suka mondokin anak kok. Ya akhirnya nggak ada anak yang dipondokin juga. Kita ikuti sarannya tapi nggak kita laksanakan. Kenapa? Karena saya nggak suka mondokin anak. Ngapain dipondokin? Mungkin aja begitu. Jadi tidak bisa kita menjadikan kalkulasi, oh kok santrinya Kiai Imaduddin masih sedikit, nggak nyampe 1000 misalnya. Dari sekian rakyat Indonesia ini kalau sudah benar-benar mengikuti saran hati-hati mondokin anak, masa iya nggak mondokinnya ke Kiai Haji Imaduddin lah misalnya, atau ke Gus Fuad misalnya, kok nggak ada pertambahan santri yang signifikan? Ada apa? Ya itu kemungkinannya. Ya kalau tidak mereka membelot, tidak ikut sarannya. Yang kedua, emang mereka nggak mondokin anaknya, jadi nggak biasa mondokin anak gitu. Anak ya disekolahkan di sekolah umum, nggak dipondokin gitu. Jadi walaupun tidak menentang sarannya, sama dengan orang tidak menentang kewajiban sholat, cuman nggak sholat gitu. Tidak menentang kewajiban puasa, cuman nggak puasa, kan banyak begitu. Karena berbeda kalau menentang plus meninggalkan dengan tidak meninggalkan saja, tidak menentang, itu lain hukumnya. Jadi ada banyak kemungkinan sehingga tidak bisa kita pastikan ini menjadi ukuran jumlah gitu. Kira-kira berapa orang sih yang nyantren di pondoknya Kiai Imaduddin itu, dan mereka yang ikut saran gitu biar anaknya merdeka dalam berpikir, nggak jadi budak gitu. Saya sangat setuju sebetulnya dengan narasi merdeka dalam berpikir, tidak gampang percaya kepada orang, punya telaah yang tajam, punya analisa yang tajam, punya semangat independen. Saya sepakat sekali. Itu simbol-simbol kemajuan, tapi butuh modal. Enggak lalu setiap berbeda dengan orang, ini saya kemerdekaan. Enggak begitu ilmu. Enggak lalu yang ikut orang, oh dia tidak merdeka. Enggak. Itu ada aturannya, ada ukurannya. Saya punya duit 1000, Maman punya duit 1 miliar. Saya nggak mau terdoktrin dengan anggapan orang. Saya tetap merasa lebih kaya dari Maman. Gila, gila, bukan merdeka berpikir tuh, gila namanya. Jadi orang harus tahu batasan, tahu ukuran, tahu indikator ukurannya apa.
baca kitab selembar halaman hilang, kok ngerasa paling sakti sehingga semua orang salah. Ini masuk kepada kurang mengerti ukuran. Baca kitab nasabnya begitu kok sudah menyalahkan semua orang. Ini masalah. Baca kitab selembar 2 lembar tiba-tiba Maimun Al-Qoddah, itu masalah itu. Bukan masalah merdeka itu. Tidak boleh menjadi budak, iya, tapi bukan harus gila. Tetap harus waras gitu ya. Selalu saya ulangi, dalam ilmu itu bukan kita yang menentukan. Bukan pokoknya saya maunya begini, bukan. Tapi ukurannya apa? Argumentasinya apa? Ya kalau sudah wala aftal muftun, pokoknya rungkat, ya selesai kalau begitu ya. Jadi saya suka sekali dengan independensi, telaah, gaya kritik ya. Pokoknya tidak gampang percaya kepada orang, saya suka, tapi harus ada modalnya. Tukang parkir dinasihati, ahli jantung ngotot nggak terima. Oh, saya nggak gampang didoktrin orang. Jantung ini bukan begini, bukan begitu, obatnya bukan itu. Ya gila Pak, gila ya. Kalau merdeka harus seperti itu, ini sama dengan merdeka sama dengan gila. Enggak begitu ya, enggak begitu dari dulu. Apalagi bawa contoh Imam Syafi'i dengan Imam Malik kalau tidak salah. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, kenapa perbedaannya bisa diterima? Bukan masalah Imam Syafi'i merdeka, bukan. Karena sama-sama ada kadarnya, sama-sama ada ukurannya, sama-sama ada kekuatan argumentasinya. Bukan ujuk-ujuk pokoknya saya tidak mau ikut Imam Malik. Bukan begitu. Itu mah gila ya. Yaqulu bima lam yaqul bihi ahadun, itu yujannuh. Gila, bukan keren, tapi gila. Setidaknya gilanya itu gila seperti yang disebut oleh Imam Zufar itu ya. Qila lahu kaifa yujannuh qala ayyakula bima lam yakul bihi ahadun. Kebenaran cuma dia, yang lain salah semua. Apapun hujah orang lain salah, yang benar hanya dia. Baca kitab, yang menulis mengatakan A, dia yang ngebaca kitabnya mengatakan B. Ngotot. Yang nulis kitabnya salah juga, kitabnya yang dipakai. Ya kalau begitu repot. Kalau itu diterjemahkan sebagai kemerdekaan, wah, pokoknya nggak mau ikut orang gitu ceritanya. Orang-orang makan dari mulut, dia mau dari hidung. Yang penting tidak sama. Wah, itu masuk kepada khalif tu'raf. Tantang semuanya atau tampillah berbeda, kontroversi lah, kamu akan dikenal ya. Walaupun dikenal sebagai tokoh yang konyol. Jadi ada bahasa itu khalif tu'raf. Berbedalah kamu, maka semuanya akan mengenal kamu. Atau kalau mudahnya itu tantangin aja semua, kamu akan dikenal ya. Ya dan ternyata dikenal, nantang terus nggak jadi, kan dikenal ya, entah dengan apa. Jadi mari kita semangat independensi berpikir, jangan jadi budak, jangan jadi orang yang gampang didoktrin, tapi tahu diri. Tahu diri itu saja. Halakamrun lam ya'rif qadra nafsihi. Itu pesan penting sekali. Allahumma dina